Sama-sama kita cintai pemangku manakib yang menjadi wasilah buat kita melaksanakan manakib online internasional yang mana ada 83 titik di sini. Pemangku manakib yang menjadikan wasilah kita manakib online, Allah berikan kesehatan panjang umur, dikabulkan Amin. hajat-hajatnya yang Amin. baik-baik, yang Allah ridho saja yang dikabulkan, yang nggak ridho mah nggak usah dikabulin. Gitu. Hmm. Semua kita juga yang hadir, petugas manakib dari awal hingga akhir, ada Ki Mahya, ada Ki apa lagi nih, saya takut kalau saya pencet saya keluar lagi, ya Jangan panggil pencet. Itu pemangku hajatnya, Pak Kiai pemangku hajatnya Ibu Eli Sastra Dinata dan Pak Solih Muhammad Solih. Ada namanya ditulis. Udah saya ya. kirim. Saya takut, saya iniin takut nggak ini lagi Bun. Tadi saya sempat ke situ, Udah. saya mau Bu, balikin ke Bu WA. Eli sama Pak Solih. Bu Eli dan Pak Bu Solih itu juga. Eli, Pak Soli, Dan Pak Solih. Pak Soli, Allah berikan hajat, kabulkan hajat-hajatnya karomah Abah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunda Cahya juga yang malam Rebo kemarin udah menghubungi saya. Maaf, kemarin malam Rebo saya emang lagi manakib. Ya, jadi kalau lagi manakib handphonenya nggak boleh dimainin kan gitu. Jadi kalau lagi manakib walaupun online ya minimal kita harus fokus lah gitu ya kan. Walaupun nggak ada yang melihat kita secara zohir, tapi pada hakikatnya kita manakib ini sedang bersohbah kepada guru mursyid kita. Dari itu kita pada ilus suhur yang ada di bulan ini, pasal yang al-faslun al-khomis, pasal yang kelima, yang mana di bulan Jumadil Ula ini guru mursyid kita membagi ada 10 huruf. Yang pertama hurufnya jim, lalu yang kedua hurufnya mim. Ya, biar pada apal deh tuh nih bulan Jumadil Ula. Yang pertama hurufnya mim, yang pertama hurufnya jim, yang kedua mim, lalu yang ketiga hurufnya alif. Ini alif ada 3 di sini. Alif yang pertama, lalu yang keempat huruf dal. Lalu yang kelima huruf alif lagi, alif yang kedua. Lalu yang keenam huruf lam. Lalu yang ketujuh alif lagi, alif yang ketiga. Lalu yang ke-8 huruf waw, dan yang ke-9 huruf lam, dan yang ke-10 huruf ya. Semuanya ada 10. Yang pertama, jim di sini, Abah mengartikan dengan jihad. Apa itu jihad? Jihad itu adalah perjuangan. Yang dimaksud dengan jihad dalam pembahasan di bulan Jumadil Ula ini, yaitu perjuangan untuk mengajak kepada agama yang hak, yaitu agama Islam. Rasul bersabda, jihadul kabir was sogir wad do'if wal mar'atil hajju wal umroh. Perjuangan orang besar, orang kecil, orang lemah, perempuan adalah haji dan umroh. Nah itu perjuangan tuh, berjihad tuh orang lagi pergi haji dan umroh. Yang lagi pada mau berangkat umroh besok ya, Maki Rusdi tuh lagi berjuang. Dan jihad yang terbesar adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Yakni yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu diri sendiri. Ya, sering kita dengar Rasul bersabda setelah perang Badar, perang Uhud, di perang yang dahsyat, lalu Rasul bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafs. Kita telah kembali dari perjuangan yang terkecil setelah perang Badar itu kepada perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Sahabat bertanya, ya Rasul, setelah perang Badar yang dahsyat ini, lalu perang melawan siapa lagi ya Rasul? Ya perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Kalau kita melawan orang kafir, saudara kita yang di Gaza misalkan, ya nggak?
perang melawan orang-orang kafir, mungkin nggak seimbang di senjatanya dengan rudal, dengan senjata. Sedangkan saudara-saudara kita pakai batu, dia pakai senjata. Nah ini perjuangan melawan orang-orang kafir ini, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang zolim, orang-orang yang suka mendengki, yang hasud, mengadu domba. Ini perjuangan melawan musuh yang kelihatan, yang nampak dengan mata kita. Lihat kalau orang hasud nggak suka sama kita, mukanya juga udah beda, hatinya juga beda. Ngomong suka jelek di luar kita. Nah ini orang-orang yang hasud, sirik, iri, hati dengki. Kelihatan orang-orang yang seperti itu mah. Kalau kita berjuang melawan setan yang nggak kelihatan, ini kan setan melalui peredaran darah dia menggoda anak cucu Adam. Makanya kalau dalam zikir hofi kita itu fokuskan ke susu sebelah kiri, ke jantung, ke hati kita. Dengan zikir hofi kita sebut asmaul husna, ismul a'zam yang kita sebut itu, yang setiap detak jantung kita berdetak kita isi dengan kalimat ismul a'zam itu. Nah ini kita sudah punya senjata. Senjata kita ini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Kalau lupa ingetin. Kalau kita mah yang namanya murid suka banyak lupanya. Karena apa? Karena keinginan nafsu duniawi kita, ingin ini, ingin itu, ingin ono, ingin apa baik, ya. Kalau ada, bahkan dulu nih yang belum masuk toriko, saya emang nggak mau sholat dulu kalau belum kaya, itu ada. Ada yang kayak begitu. Banyak kita temukan itu di luar sana begitu. Saya emang nggak mau sholat dulu, ngaku Islam. Kerjanya siang malam, sembahyang kagak. Apa kata dia? Saya mah ntar kalau udah kaya. Lah, kaya kagak, keburu dikubur badannya. Ruhnya kemana? Nah, itulah dia. Ruh kembali kemana? Karena ada alam kubur, ada alam barzah. Buat kita dicetak oleh Abah agar kita tiada matinya. Ruh kita kembali. Dijemput. Kembali berzikir lagi ruh kita. Makanya ahli silsilah dalam toriko ini, ruh kita diajarkan untuk menjadi seperti ruh-ruh para suhada. Makanya kita perang melawan hawa nafsu ini luar biasa. Jadi melawan setan, melawan nafsu yang ada pada diri kita, ini yang perlu senjata. Apa itu senjata kita? Talqin, talqin, talqin. Udah itu. Setelah talqin, kita jikir dalam hati kita. Kita mengamalkan amaliyah kita, sholat awal waktu. Tidak susah seumur hidup. Tuh kan. Sholat awal waktu. Senang di mana-mana. Itu kan yang kita butuhkan. Iya kan? Jadi sholat di awal waktu ini kita dianjurkan oleh guru mursyid kita. Walaupun kadang suka kita telat, ya tapi kan tidak banyakan nggak telatnya gitu loh. Maka kita diajarkan sampai kaki kita. Masalah urusan kaki masuk ke dalam rumah kita dari mana-mana masuk dengan kaki kanan dulu. Ini kan sunnah Nabi. Di dalam toriko ini kita diajarkan, makanya ahli sunnah wal jamaah. Kita melakukan sunnah secara berjamaah. Sholat kita, ba'diyah maghrib berjamaah. Qobliyah kita jamaah. Walaupun kadang-kadang, sekali-sekali kita nggak berjamaah gitu kan. Ya banyak yang nggak jauh. Kita sholat sendirian aja nggak sendirian. Kita bermakmum kepada guru mursyid kita. Nah ini kita diajarkan yakin. Gitu. Makanya dengan talqin ini, barulah kita diwajibkan untuk sholat. Jadi orang yang belum talqin, sama aja orang yang belum bersaksi. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kan gitu. Makanya talqin ini, secara tidak, saya mengatakan bahwa talqin ini adalah sahadat. Sahadat. Sahadat awal kita baru masuk agama Islam.
bertalkin zikir. Nah, bersaksi baru kita harus ada saksinya. Saksinya yang bersanad dari Rasulullah, ya kan? Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin, terus saya Abdul Qadir ada jalan yang ke-19 sampai yang ke-38 sekarang guru mursyid kita. Jadi jelas silsilahnya itu. Setelah kita mengerjakan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh guru mursyid kita, oleh Abah, nah tinggal istiqomah kita. Iya kan? Makanya di sini di dalam alif yang pertama ihsan. Ini huruf yang ketiga alif yang pertama ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu ya. Ihsan ini adalah di antaranya rukun agama yang ketiga. Banyak sekali di luar sana mereka yang nggak paham, kadang-kadang rukun agama dibilang ada 5. Itu mah rukun Islam. Rukun iman ada 6. Tapi rukun agama mereka nggak paham. Padahal rukun agama itu ada 3. Iman, Islam, ihsan. Ini yang ketiga di bulan ini alif yang pertama ihsan. Abah mengajar pada ihsan. Oleh karena itu kita melihat Allah ini kan dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan zat-zatnya Allah. Yang menciptakan langit, bumi, serta seisinya. Kan seperti itu. Ini ilmu tauhid. Ilmu iman. Yang mana Allah itu kalau kelihatan orang pada nyembah Allah semua dengan mata kepala ini. Makanya harus dengan mata basyir, mata hati. Hati kita ini ada yang namanya rahasia, sir, lub, rahasia, rasa. Makanya orang kalau yang nggak punya perasaan, nah itu bahaya tuh. Nggak peka dia dengan keadaan. Kadang dia berbicara, dia bertindak, bertingkah laku segala macam semuanya itu. Nah, kalau orang yang mempunyai rasa, berperasaan, sudah merasakan kesusahan orang, saudara kita di Gaza, Palestina sana, ya Allah. Tapi alhamdulillah presiden kita sekarang udah didoain sama kita, sama Abah. 789 kabinet merah putih, kabinet merah putih, kabinet merah putih. Sekarang koruptor habis dibabat. Kita doakan Bapak Prabowo biar jadi presiden seumur hidup. Keren, keren, keren. Merah putih kebanggaan kita ini. Merah putih sebelum kabinet merah putih dibikin, kita sudah memakai merah putih. Sudah awalan kita mendoakan. Ternyata sekarang merayakan diantaranya kabinet merah putih nomor 7, 8, dan 9. 3 sekaligus 3. Jadi dengan ihsan ini rukun agama yang ketiga. Setelah iman dan Islam, kebanyakan orang kan pengen dikuatin iman, Islam. Makanya sombong, nggak ada ihsannya. Banyak orang tuh kalau cuma iman, Islam sombong. Karena merasa dirinya udah paling hebat, paling pinter. Ngecilin orang. Karena ihsan ini adalah satu kebaikan, amalan hati. Yaitu harus dengan ikhlas. Percuma lu sembayang, percuma lu puasa, percuma lu sodakoh, berbuat kebaikan kalau nggak ikhlas. Nah ini. Kalau nggak ditalkin zikir, nggak bertoriko, bertasawuf. Di dalam ihsan ini kan harus toriko, harus bertasawuf. Ya kan? Kalau iman itu adanya di ilmu tauhid. Kalau Islam adanya di ilmu fikih. Dan kita di ihsan adanya ilmu toriko, tasawuf. Perjalanan bagaimana guru-guru mursyid kita, pembimbing kita yang pernah berguru kepada gurunya dan gurunya pernah berguru kepada gurunya dan bersanad wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah. Ya ini ahli silsilah. Kita mah udah nyantel, ibaratnya kita nyantel tuh di kereta, kayak kereta udah nyantel, bagaimana kita digeblogin di mana kalau ikutnya di luar kita. Kadang-kadang ya udah kena masuk angin. Makanya di dalam kita selalu sama guru mursyid, di belakang guru mursyid kita. Selalu kita cinta kepada guru mursyid kita, kepada Abah dalam hati kita. Tiada yang lain dalam hati kita. Tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya kan? Yang ku mau dan yang ku tahu hanya Abah. Awas saja itu. Ibaratnya kita ini wayang. Yang namanya wayang. Jangan pengen jadi dalang. Kalau wayang, syariatnya kita jalankan kehidupan ini, mencari rezeki yang halal, ya kan? Mencari rezeki yang halal, ternyata susah, mencari rezeki ini susah, rezeki ini susah, ya itulah ibadah yang luar biasa. Kita sudah punya modal dengan zikir hobi, zikir jahar banyakin. Kalau kita punya dunia, jangan banyak dipikirin, kan kata Abah begitu. Keinginan-keinginan dunia kita, ingin derajat kita tinggi,
Ingin keduniaan kita ada, jikirin, jangan dipikirin. Banyak jikiran, ya bukan banyak pikiran. Nah, jikiran yang perlu, yang bersanad. Jikir yang paling abdol hanyalah ilaha illallah. Banyakin tuh jikir kita la ilaha illallah. Dengan suara yang tembus ke dalam jantung hati kita. Keluk. Tuh kalau hati kita kan sama sama badan. Hati kita ini kan ada yang keras. Karena di dalam hati itu fi qulubihi maradun fajadahumullahu maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Kalau orang tuh dalam penyakit hati itu, yaitu orang-orang yang apa? Fi qulubihi maradun fajadahumullahu maradun. Orang-orang yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anjartahum am lam tunzirhum la yu'min. Jadi kalau orang kafir itu dibilangin sama aja dia nggak bakal beriman. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anjartahum am lam tunzirhum la yu'min. Karena apa? Karena Allah sudah mengunci mati khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun alim. Jadi makanya orang-orang kafir mah terserah lu. Silakan. Dia bergurunya kepada iblis, setan. Ya kan, dia minta ini, dia minta itu cepat. Ibarat kata diambulin, dipaksa. Kita kadang-kadang kan kita minta sama orang tua kita, "Bapak beli motor." Dipaksa, dibeliin tuh motor. Tuh, beli motor lu sono. Akhirnya begitu dibeliin motor, tabrakan, kita celaka, patah kakinya, iya kan, patah tangannya, tuh diambulin. Jadi kita juga berdoa begitu, jangan buru-buru pengen dikabulin doa kita. Allah Maha tahu. Apalagi dalam torikoh begini, sampai sebatas mana kecintaan kita kepada guru mursyid kita yang menyampaikan ruh kita, yang menyampaikan doa kita kepada Allah. Itu mursyid kita yang mengaminkan, melihat murid-muridnya. Gue udah bertorikoh, gue udah manakib, gak kaya-kaya. Tahu. Abah juga nih bakalan nih murid ini sayang. Lu kalau bakalan kaya, lu bakal belagu, bakalan sombong. Makanya jangan dikayain dulu. Makanya betul-betul tidak ada dunia lagi yang kita inginkan, yang kita kejar. Artinya hawa nafsu kita tuh bukan hanya keinginan dunia, tapi akhirat yang kita kejar, dunia akan menyembah kepada kita. Jadi akhirat yang kita utamakan. Ayo kita belajar kepada guru mursyid kita. Terus kita istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini di mana-mana. Jangan sampai kita berpisah, ibarat kata domba berpisah dari rombongan. Nah, akhirnya banyak serigala. Sekarang kita ini dibilang disesat-sesatin, nggak apa-apa, biarin kita disesat-sesatin. Ya, ibaratnya atau orang ini mau sesat, bodoh amatan. Yang penting kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Kita nikmat dengan berzikir la ilaha illallah. Dan kita istiqomah, tinggal istiqomah. Ya, kita tinggal istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah. Sampai berkah semuanya. Kalau ma'a bawas Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waktu juga yang membatasi, ingin berbicara banyak tapi waktunya sudah 19 menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.